Tidak sepakat Gibran dibilang mirip Bung Hatta, Ferdinand Hutahayan, seperti anak kecil yang dibawa orang tuanya. Halo. Walah halo. Halo. Apa coba sih? Walah halo. Halo. Walah halo. Halo. Walah halo. Halo. Mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata pada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Meanwhile, in our universe, ya nanti ya itu ya nanti lihat ya. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Kedua, Untuk para anggota. Wah, para lagi. Sebenarnya dia paham ya sih arti kata-kata takut. Dia nanti apa yang sengaja ya? Dia tuh apa ceritanya? Nasional ke-45 telah diperingati di Istana Negara. Upacara dibuka oleh Sabila Rasyad yang kemudian disusul dengan sambutan Wakil Presiden Hatta. Dalam amanatnya, beliau menitik beratkan kepada soal-soal pembangunan. Ini dua hal yang bisa kita kemukakan kepada rakyat yang mengenai dasar-dasar kemajuan kita. Pertama, sekolah, kedua, rumah sakit. Apabila kedua ini dimajukan kepada rakyat, mari rakyat, saudara-saudara, kita kerja bersama-sama. Pemerintah akan mengusahakan guru-gurunya dan dokter, tapi rakyat hendaklah ikut serta bergotong royong mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah. Saya kira apabila kita sistematis menganjurkan pembangunan dengan pimpinan yang tegas, rakyat kita bersedia membangun. Di beberapa tempat saya lihat sekolah-sekolah rakyat dibangunkan secara gotong royong oleh rakyat, yang rupanya lebih bagus daripada sekolah menengah pemerintah sendiri, kepunyaan pemerintah pusat. Jadi dibangunkan oleh rakyat lebih bagus. Soalnya ialah memikat hati rakyat untuk ikut serta membangun. Inilah saya mau tegaskan di sini kepada saudara-saudara. Marilah satu saat yang bersejarah ini kita pakai sebagai satu starting point, satu saat bergerak untuk menggerakkan jiwa rakyat kita ikut serta membangun. Akhir tahun ya, akhir tahun. Tapi yang jelas karena ini sudah mendekati akhir tahun, kita dorong semua warga untuk belanja di pasar tradisional ya. Kita ramein dan ya kita lihat tadi ini udah jam 10 tapi antusiasme warga luar biasa sekali. Mas, ya, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? ya? Enggak, apa akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua ini Bu ya. Karena insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Safari dan peci hitam dianggap merupakan jelmaan Presiden Soekarno saat masih muda. Kalau Gibran memakai peci, ya seperti jelmaan Soekarno waktu masih muda. Walaupun kamu poles Gibran dengan kata-kata yang manis, ya. Walaupun kamu poles Gibran itu dengan kata-kata yang manis-manis, Gibran itu idiot. Kamu paksa untuk waras, ya jauh lah, jauh sekali, apalagi dibandingkan sama Pak Karno. Sama Pak Karno jauh sekali. Pak Karno itu public speakingnya luar biasa. Gibran jangankan public speaking, nanti kalau di luar ditanya sama wartawan ya, bagaimana hari ulang tahun TNI ini Mas Gibran?
Nanti ditinggal ya gitu lagi. Sebentar saya mau mandi dulu ya. Ya jauh, jangan dibandingkan Gibran itu sama Pak Karno, jauh ya. Gibran itu mirip siapa saja mirip. Kalau diam dia, kalau diam itu mirip. Tapi kalau sudah berargumentasi, telinga. Ya nggak seperti siapa, ya seperti dirinya sendiri. Gibran. Orang idiot dipaksa untuk waras, ya jauh. Semua itu dari ininya, ya mirip dari legenda-legenda yang jenius, yang cerdas itu dari ini. Bukan dari rai, bukan dari raut muka, tapi dari ini loh, ini nih. Coba samakan ya kecerdasan Bung Karno itu sama Gibran itu, kan lucu nanti diketawain orang. Orang idiot dipaksa untuk waras. Sekarang kan orang akhirnya kan melihat membanding-bandingkan antara wakil presiden saat ini yang hobinya mainan dengan wakil presiden waktu Indonesia Merdeka, Bung Hatta. Seperti yang jadi kan sangat kontras lah, sangat kontras karena Bung Hatta ini adalah sosok yang sangat intelek, sosok yang pemikir dan kemudian juga pencetus ide-ide besar tentang Republik. Berdebat dengan Soekarno, berdebat dengan Bung Karno. Kalau Bung Karno itu adalah persatuan, integrasi. Sementara Bung Hatta memberikan warna baru, demokrasi. Kalau Bung Hatta memikirkan nasib bangsa, tampaknya Gibran sibuk memikirkan bagaimana supaya gaya vintage-nya ini dapat banyak like di TikTok, di Instagram, dan media sosial lainnya. Kata netizen, pakaian boleh mirip Bung Hatta, tapi isi kepala mustahil. John Sitorus yang bilang, dan itu komentar paling jujur tampaknya sepanjang tahun politik kali ini. Gaya lain kali, gaya bicara lain dunia. Gibran adalah jenis pemimpin yang kalau ngomong bikin wartawan deg-degan itu. Iya, bukan karena inspiratif, tapi karena mereka takut gagal, takut nggak ngerti maksudnya apa. Iya kan? Kadang jawabannya satu kata, kadang cuman hehe gitu. Dan sisanya senyuman yang bisa ditafsir bebas. Antara bingung atau bosan atau apa ini. Dan netizen lain juga bilang Gibran itu kayak film indie gitu. Banyak diam, banyak simbol, tapi nggak semua orang ngerti maknanya. Nah, mungkin dianya sendiri nggak ngerti. Tapi di dunia politik terlalu banyak simbol bisa bikin publik salah tafsir. Ketika pejabat diam, rakyat bukan menilai dia bijak. Rakyat curiga dia nggak paham topiknya. Pernyataan Bung Ade bahwa Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia itu memang wow banget sih. Wadidaw. Ya semestinya tidak hanya terbaik sejarah di Indonesia, seharusnya terbaik se-Asia atau sekalian aja sedunia gitu loh, tanggung. Husnuzon saya, Ade Armando itu sedang mengajak seluruh anak bangsa ini untuk kembali membaca sejarah. Oh, setiap zaman itu ada manusia-manusia terbaik. Bahkan kita pernah memiliki seorang yang sangat luar biasa, namanya Bung Hatta. Kita pernah memiliki wakil presiden yang sangat cerdas, namanya Pak Habibie. Itu kurang hebat apa itu ya? Ya jadi banding-bandingke lah. Tapi kalau yang banding-bandingke Ade Armando, ya mesti kalah. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Ya, ya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Tapi Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali nampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Oke. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Sebetulnya tugas wakil presiden itu apa?
tugas wakil presiden yang benar menurut Undang-Undang Dasar 45 ya memang semacam ban serep. Dia membantu presiden, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh presiden, dan mengganti presiden kalau presiden berhalangan, baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap. Dengan begitu, itu kan namanya fungsinya, istilah ban serep itu kan hanya digunakan kalau ban yang aslinya misalnya tidak bisa digunakan, bocor, atau tidak bisa berfungsi secara baik, maka di situ digunakan ban serep. Nah, itulah awal mula kenapa kemudian istilah ban serep itu muncul. Nah, apa yang dilakukan oleh para wapres sebelum ini, itu ya dia menjalankan sesuai dengan fungsinya, tanggung jawabnya. Nah, Bung Hatta itu menjadi wapres dalam era yang berbeda. Pertama, Bung Hatta itu adalah tim 9 yang ikut merumuskan Pancasila. Bung Hatta itu adalah proklamator yang ikut membacakan atau mendampingi Bung Karno untuk membacakan proklamasi. Dan yang ketiga, Bung Hatta ini juga salah satu tokoh yang punya peran sangat besar, terutama di dalam merumuskan bagaimana demokrasi dijalankan, bagaimana keadilan sosial diwujudkan melalui koperasi. Maka dia disebut sebagai Bapak Koperasi kan. Sila keempat dan sila kelima itu kan sumbangan yang luar biasa dari Bung Hatta. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu dirumuskan oleh Bung Hatta. Jadi demokrasi ekonomi maupun demokrasi politik itu banyak lahir dari pemikiran seorang Muhammad Hatta. Nah, entoh menurut Ade Armando itu kalah hebat daripada wakil presiden sekarang. Jadi ya ini ya suka-suka Ade Armando lah. Naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Penjelasannya Ade Armando kan katanya begini, Mas Gibran itu wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia, kata Ade Armando sekali lagi. Tetapi kita kan lihat, sudah nggak usah jauh-jauh Bung Hatta lah. Yang pernah ada saja, Yusuf Kalla. Ketika menjadi wapresnya Pak SBY, itu dia punya tugas khusus loh, mengubah penggunaan bahan bakar minyak dari minyak tanah ke gas melon. Karena memang waktu itu subsidi BBM sudah sangat tinggi. Sementara kita tidak bisa memproduksi minyak sendiri dan harga minyak tanah juga paling tinggi, subsidi minyak tanah menjadi paling tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya harus ada cara yang lain. Apa yang dimiliki Indonesia saat itu adalah gas. Nah, maka waktu itu Wapres Yusuf Kalla punya inisiatif untuk melakukan itu. Dengan cara bagaimana supaya fiskal kita itu sehat, anggaran negara itu sehat. Ya salah satu diantaranya adalah mengurangi subsidi, mengalihkan subsidi untuk keperluan-keperluan yang lebih produktif, yang lebih tepat sasaran. Itu menurut saya adalah peran yang luar biasa. Makanya dulu kan JK itu sering kali diplesetkan sebagai J-nya itu jalan, K-nya itu keluar. Jalan keluar. JK itu jalan keluar, atau orang yang selalu memberikan solusi. Potongan video Wapres Gibran Rakabuming Raka saat hadir dalam peringatan HUT TNI ke-80 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 5 Oktober tahun 2025 kemarin mendadak viral. Bagaimana tidak, dalam video yang beredar itu, Gibran nampak duduk mengenakan kacamata hitam lalu menatap ke kiri dan ke kanan. Tidak sedikit yang menganggap gaya penampilan Gibran seolah-olah mirip dengan Wapres pertama, Muhammad Hatta. Sebagian besar juga menganggap bahwa penampilan Gibran bisa saja menyerupai Bung Hatta, tapi tidak dengan isi kepalanya. Politikus PDIP, Ferdinand Hutahayan, mengaku termehek-mehek dan enggan berkomentar banyak terkait video viral Gibran itu. Saya tidak panjang komentar ya soal ini, ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025. Belak-belakan, Ferdinand mengatakan bahwa ia sama sekali tidak melihat Gibran seperti Bung Hatta seperti yang dibicarakan. Saya melihat Gibran hadir di sana seperti seorang anak kecil yang sedang dibawa orang tuanya untuk nonton parade, sebutnya.
Kata Ferdinand, Gibran yang kali ini mengikuti mode berpakaian Presiden Prabowo Subianto tidak memperlihatkan aura seorang pemimpin. Tidak terlihat aura seorang pemimpin. Tidak terlihat kelas seorang pemimpin, apalagi seorang wakil presiden, tandasnya. Pendiri Energy Watch Indonesia ini pun mengaku prihatin melihat Indonesia yang memiliki sosok pemimpin seperti Gibran Rakabuming. Prihatin saya, kuncinya. Sebelumnya, pegiat medsos, John Sitorus, menegaskan bahwa bisa saja pakaian Gibran sama dengan Bung Hatta, tapi tidak dengan isi kepalanya. Pakaian boleh saja ditiru, tapi isi kepala mustahil untuk ditiru, ujar John di X @John Sitorus _19 tanggal 7 Oktober tahun 2025. Perhatian John tidak luput pas pada momen Gibran manggut-manggut. Seolah sedang menyaksikan sesuatu dan sangat paham dengan hal tersebut. Pas manggut-manggut macam orang bener aja, tandasnya.